masyarakat terus terang kalangan di bawah ini pada saat ini bukan mikirin virus, mikirin perut apa yang dia makan untuk hari ini. Biaya rumah sakit tuan rumah, saudara-saudaraku, semangat pagi. Salam semangat kembali kepada saudara-saudaraku dimanapun berada. Tetap semangat, tetap sehat, itu yang utama. Sehat selalu. Pada saat ini, Omboy Channel akan membahas beberapa hal, khususnya yang sedang diperbincangkan banyak orang pada saat ini, yaitu masalah virus yang tidak mengenal orang mana, agama apa, suku apa, kaya, miskin, semuanya kalau tidak bisa menjaga akan terpapar juga. Tidak mengenal kalangan, tidak mengenal siapa dia. Nah, jadi untuk hal ini mari kita tetap bersama-sama menjaga supaya kita, keluarga kita, saudara-saudara kita tetap sehat. Dan kalau masih ada yang di rumah sakit atau menjalani isolasi, biarlah kiranya tetap semangat supaya tetap cepat sembuh, bisa pulih, berkumpul bersama keluarganya kembali, bisa bekerja, melakukan aktivitasnya kembali. Nah, begitu juga yang telah saudara-saudara kita yang lain, ada keluarga, ada sanak famili yang telah kembali kepada menghadap Sang Penciptanya. Kita doakan supaya bisa kiranya lapang di liang kubur dan bisa arwahnya diterima di sisi Sang Pencipta, yaitu Allah kita. Gotong royong untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah COVID di Indonesia pasti bisa. Indonesia masih hebat kok. Nah, ini salah satu hal gotong royong yang dari zaman dulu. Gotong royong itu sangat-sangat sederhana sekali, tapi sangat bermanfaat bagi orang banyak. Luar biasa. Kita harus juga dukung pemerintah melalui program-programnya yang telah diberikan kepada masyarakat. Dengan cara mendukung, kita memakai masker di tempat yang ramai, jaga jarak. Kalau tidak perlu banget, tidak bepergian kemana-mana. Nah, itu salah satu hal cara kita untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan masalah pandemi yang sekarang. Cuman memang permasalahannya kembali lagi, ya banyak masyarakat kita ini kan, ya gimana, mau di rumah aja, mau aja sih, nggak kemana-mana. Nah, cuman saat ini mungkin sudah beredar, itu bansosnya sudah sampai ke daerah-daerah, sudah beredar. Mulai kiranya itu dimanfaatkan dengan sangat baik sekali, supaya ini bisa berguna bagi orang banyak, khusus untuk pemimpin-pemimpin di daerah, untuk dinas-dinas yang menyalurkannya. Saya kemarin agak kaget juga melihat di Ibu Risma, katanya pergi sampai ke masyarakat langsung, ada yang
bantuan itu yang 300 sampainya cuman nggak penuh. Ada yang sudah dipotong sehingga masyarakat hanya menerima, ada yang 200 itu saya tahu dari YouTube. Nah, ini kita prihatin untuk hal ini. Waktu sebelum tahun lalu Mensosnya sudah kena tangkap oleh KPK. Nah, terus sekarang lagi bantuan-bantuan itu jangan berceceran lah. Tolong sampaikanlah bapak-bapak, baik di kabupaten, kota, provinsi. Kasihan ini masyarakat sudah, supaya boleh ini mendukung program pemerintah pusat ini untuk memutus mata rantai virus ini. Jadi masyarakat tidak gentayangan kemana-mana. Masyarakat terus terang kalangan di bawah ini pada saat ini bukan mikirin virus, mikirin perut, apa yang dia makan untuk hari ini. Nah, untuk itu harus dengan sungguh-sungguh. Dana sudah ada dari pusat. Ya, kalau ada kekurangan ya betul, pasti ada di mana-mana juga, pasti tidak bisa 100%, tapi setidaknya mari kita dukung pemerintah. Tidak bisa mendukung dengan menyumbangkan dengan harta kita, tapi jangan ngerecokin pemerintah, jangan nyinyirin pemerintah. Pemerintah kasihan udah kerja keras terus siang malam. Ya, saya tidak mendukung contohnya pemerintahan yang orde ini, orde tidak. Saya objektif. Siapapun pemerintahannya, siapapun yang berkuasa, kalau sudah benar-benar untuk memikirkan rakyat, kita dukung. Mari kita dukung sama-sama supaya kita boleh beraktivitas, bekerja kembali dengan normal. Memang tidak bisa dianggap sepele hal ini. Nah, salah satu hal, ini dari sini tempat saya sekarang, itu ada salah satu rumah sakit di sebelah kanan saya, dekat rumah sakit Pertamina Jaya. Biasanya minggu-minggu yang lalu itu suara ambulan kita dengar hampir mungkin 10 menit, bahkan 5 menit kadang-kadang sudah ada suara ambulan, sirene. Sebelah kiri kami sekitar 300 meter rumah sakit Islam Jakarta. Jadi ada 2 itu sirene sering sekali kedengar, tapi ini beberapa hari ini sudah agak menurun. Nah, itu pertanda bahwa memang keluar masuk pasien mungkin sudah agak menurun. Saya juga tadi lewat di rumah sakit Islam, di depan itu sudah tidak antri lagi. Biasanya 2 minggu yang lalu antri sampai keluar. Kalau ini beberapa hari ini saya perhatikan kalau lewat memang sudah tidak seramai dulu. Ya, mudah-mudahan bahwa orang sudah mulai semakin sadar, semakin menjaga supaya bangsa kita ini semakin baik. Bangsa kita ini lebih cepat kembali pulih. Nah, mari kita dukung sama-sama untuk memutus mata rantai dari virus ini, bahwa itu kita kita masyarakat, bahwa kita ikut bekerja sama, kita dukung pemerintah. Satu lagi juga untuk masalah vaksin. Iya, masalah vaksin gratis, tidak bayar, tapi masih banyak orang yang beranggapan habis divaksin di sana meninggal, habis divaksin di sana lumpuh. Nah, ini juga membingungkan juga. Tapi kalau saya amati dan saya perhatikan, kalau di Jakarta jarang kedengaran sih yang meninggal habis divaksin atau mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan setelah divaksin. Mungkin yang saya amati perbedaannya seperti di daerah, saya lihat juga memang kalau di ini
kita masyarakat ini kadang-kadang kurang terus terang kepada petugas medis. Ini satu hal kekurangan juga dari masyarakat sendiri. Sebelum kita divaksin, kita kan diperiksa oleh petugas bahwa kita ini apakah ada penyakit, apakah ada mempunyai riwayat penyakit, apakah jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, kadangkala orang tidak mau terus terang, apalagi di daerah, selalu bilangnya sehat. Ternyata ada penyakit. Nah, begitu divaksin, ya terjadi sesuatu hal. Saya sendiri aja mau divaksin 3 kali nggak jadi. Nah, ini di Jakarta. Saya bicara masalah di Jakarta. Di Jakarta dengan mungkin lebih tenaga medisnya lebih teliti. Saya 3 kali nggak jadi. Karena apa? Tensi. Para petugasnya bilang nggak bisa, maaf Pak. Dikasih rekomendasi supaya saya ke puskesmas untuk dikontrol dan diberikan obat karena tensinya terlalu tinggi. Waktu pertama saya diperiksa datang 180. Akhirnya saya dikasih obat dari puskesmas. Minggu depannya saya datang lagi, tetap masih tinggi. Ketiga kali baru bisa 150 kurang. Nah, seandainya waktu itu saya hanya ditanya ada penyakit, tidak, saya bilang normal semua, lalu disuntik tanpa diperiksa, tanpa dicek, ya nggak tahu juga apakah mengalami sesuatu hal yang kurang baik juga, saya juga nggak tahu. Tapi sepengetahuan pengalaman kita, karena di Jakarta ini memang agak teliti sekali para petugas di lapangan, sehingga jarang terjadi saya lihat akibat dari vaksin itu. Ya kalau panas memang iya, ada yang panas, ada yang tergantung vaksinnya mungkin ya, tapi dikasih juga obat panas saya lihat. Nah, setelah kami divaksin, kami di satu rumah semua kena positif. Nah, mungkin karena sudah divaksin, ya ini juga agak mengurangi juga risiko kami. Setelah isolasi mandiri kurang lebih 10 hari dan dipantau oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan, setelah 2 minggu dinyatakan sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, mungkin kalau waktu itu belum divaksin juga nggak tahu juga. Nah, tapi yang kami rasakan bahwa manfaat dari vaksin itu sangat bagus untuk membangun kekebalan tubuh kita terhadap virus COVID ini. Jadi ya sebaiknya sih saya sarankan sebaiknya sebelum divaksin tolong mungkin diperiksa dulu yang benar. Mungkin para yang mau divaksin juga harus merasakan kalau ada mempunyai riwayat penyakit, lebih baik cerita terus terang kepada tenaga medisnya supaya jangan divaksin nanti ada akibatnya lalu kita ngoceh-ngoceh, kan kurang baik juga. Jadi kita juga harus bijak juga. Nah, ini kan kayak di daerah-daerah khususnya ya, ini tenaga medis dari puskesmasnya juga harus lebih teliti juga. Ya, para kepala desa, pemerintah setempat juga ya harus banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya bisa berjalan sesuai dengan pemerintah pusat. Kasihan kita lihat pemerintah pusat sudah sekarang ini. Ya, dana sudah dikucurkan untuk masyarakat melalui Pemda, Pemprov, kabupaten, kota. Nah, kiranya ini bisa dimanfaatkan supaya berguna. Dan jadi ini dimanfaatkan berguna bagi masyarakat, pemutusan mata rantai dari virus ini bisa tertangani dengan baik. Itu. Ya,
Kalau masalah sekarang kembali lagi PPKM, udah mulai dibuka sedikit, tapi ya kenyataannya di lapangan saya lihat masih tetap sepi semua. Kalau mall kan belum ada yang buka. Orang daerah juga ke Jakarta juga masih sepi, masih sepi sekali. Karena kelihatan kalau kita pergi ke stasiun, kereta yang dari luar kota biasanya rame di stasiun, bandara rame, hotel berarti akan mendapat tamu-tamu, dan ini semua masih sepi juga semua. Bisa masyarakat juga tambah menyadari kesehatan itu sangat penting, sehingga kita tambah dilonggarkan lagi seperti PSBB yang dulu. Mungkin kegiatan mulai tambah ramai, ekonomi kita akan naik. Begitu. Nah, untuk pemerintah pusat dan para gubernur, bupati, wali kota, saya bukan untuk mengajari, tapi memberikan tetap semangat bagi bapak-bapak, ibu yang memimpin. Biarlah kiranya tetap kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat yang diutamakan. Pergunakanlah kesempatan itu mengabdi bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Semasa diberikan amanah, dan itu akan menjadi tabungan investasi bagi Bapak Ibu pemimpin-pemimpin nanti di akhirat, dan akan dikenang oleh masyarakat.